wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi wabarakatuh. syukurillah, salatan wassalamun ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baik, Dinda dan Anda sekalian, kita lanjutkan kajian kita pada kajian namanya ya, telaah. Karena naskahnya sudah ada ya, kita sisa menelusuri. Saya sudah jadi host ya, saya share. Baik, insya Allah pada malam hari ini kita akan eh, apa tadi istilahnya itu? Ya, tidak apa-apa juga pakai istilah mengkaji ya, biar kalau kurang dalam nanti teman-teman yang dalam. Salah satu di antara rumusan ideologi, kalau tidak semua penulis masukkan kelompok ini, tapi kalau saya melihatnya ada berapa poin di situ yang termasuk rumusan ideologi, yaitu langkah Muhammadiyah tahun 1938 40. Langkah Muhammadiyah tahun 1938 1940, ada referensi lain 1942, tapi ini saya belum konfirmasi kemarin. Kalau dua-duanya dokumen resmi dari Suara Muhammadiyah misalnya. Tapi kalau tidak salah periodenya Kiai Mas Mansur memang tidak sampai 5 tahun, yaitu 1938 sampai 1940, 3 tahun. Jadi langkah Muhammadiyah eh, tahun 1938 sampai 40 yang pada saat itu kenal dengan 12 langkah Muhammadiyah. Sebagai naskah itu didahului dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 68. Alladzina jahadu fina nahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi oleh para pimpinan Pusat Muhammadiyah ketika itu, bermuhammadiyah bagi beliau-beliau itu adalah jihad. Jihad fisabilillah. Ya, kalau kita sebagai makhluk Allah menyebutnya jihad fisabilillah. Kalau Allah menyebutnya jahadu fina. Ini nah ini dhamir Allah Subhanahu wa taala dan tentu para perangkatnya ya, malaikat dan seterusnya. Jadi orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, atau ya orang-orang yang berjihad untuk kami, kalau bahasa aslinya dihilangkan ini dalam kurungnya ya. Yang dimaksud di situ adalah orang-orang Muhammadiyah dalam konteks 12 tafsir langkah Muhammadiyah ini, 12 langkah Muhammadiyah. Ya, orang-orang Muhammadiyah kalau sungguh begitu lanahdiyannahum subulana, maka kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi Allah yang membentangkan jalan untuk menempuh langkah-langkah perjuangannya. Ini sebuah semangat iman yang begitu besar bagi pemimpin Muhammadiyah ya saat itu. Kita sebut pemimpin karena adinda sekalian juga berada di posisi pemimpin ya, pemimpin Nasyiah.
Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sungguh Allah benar-benar, kata la di situ benar-benar atau takkid namanya, atau penegasan. La ma'al muhsinin, benar-benar bersama orang-orang yang muhsin, yang baik. Nah, muhsinin di situ adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Ini dasarnya. Nah, kemudian dari situ oleh PP Muhammadiyah mengambil sikap bahwa menjunjung tinggi firman Allah yang termaktub dalam Al-Quran dan mengambil teladan akan perjalanan perjuangan Nabi yang terhimpun dalam kitab hadisnya, maka Muhammadiyah kemudian menetapkan perjalanannya. Adapun dalil-dalil yang disebut itu antara lain yang pertama Al-Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 7 sampai 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'lamu anna fikum Rasulullah. Dan ketahuilah bahwa di sisi kalian atau di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amr, kalau ia menuruti kemauan banyak di antara kalian di dalam suatu urusan, la'anittum, maka kamu mendapat kesusahan. Maksudnya ini kalau kita mau maksa-maksa keinginan kita untuk menempuh sebuah jalan, tidak mau mengikuti Allah dan Rasul-Nya, maka pasti kita akan menempuh jalan kesusahan. Nah, tapi ada satu rahmat yang besar dari Allah, walakin akan tetapi Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Ya, walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah menjadikan kamu habbaba. Habbaba itu dari kata hub, ini yang menjadi hobi dalam bahasa Indonesia, tapi kemudian pengertiannya tidak persis sama ya. Tapi pengertiannya adalah cinta. Kalau double seperti ini, eh, apa itu kalimat bertingkat. Ya, habbaba itu benar-benar cinta. Sama kalau kata itu memotong, kemudian kata itu memotong-motong. Nah, sama kalian ini. Hab dengan habbaba itu amat amat cinta. Jadi Allah menjadikan kita semua ini, anda sekalian di Nasihatul Lansia, insya Allah cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hati kita. Ya, habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu, menjadikan indah iman. Hu itu iman. Hu ini dhamirnya al-iman di sini ya. Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu. Kemudian zuyyina, biasa dengar ayat itu zuyyina linnasi hubbus syahawat ya. Nah, zayyanahu, hu ini adalah fi qulubikum, di dalam hati kalian. Wa karraha itu kurhun, itu benci. Wa karraha ilaikumul kufr, kemudian menjadikan kamu benci kepada al-kufra, pada kekufuran, wal fusuq, dan kefasikan, wal isyan, dan juga kedurhakaan. Ini dua rahmat yang begitu besar diberi kecintaan dalam keimanan, dan juga yang cukup kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Nah, ini doa, ini salah satu doa yang sebaiknya senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku di antara hamba-hambamu yang menjadikan iman itu sebagai kecintaan yang indah di dalam hati kami. Dan jadikanlah juga hati kami membenci kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan.
karena itu adalah kemudian ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Ar-rasyidun itu, rasyad itu jalan. Eh, Sabilar rasyad, jalan lurus. Jadi ar-rasyidun itu adalah orang yang senantiasa memilih jalan lurus. Ya. Fadlan minallahi wa ni'ma, sebagai karunia dan nikmat. Karunia dari Allah dan nikmat darinya. Allahu alimun hakim. Kemudian Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, ini kesadaran yang dimiliki oleh para pendahulu kita. Insya Allah kita berharap diwariskan kepada kita juga. Kemudian selain firman Allah yang kita bacakan tadi, ada hadis-hadis Rasulullah yang memberikan tuntunan kepada kita. Yang pertama, yassiru wala tu'assiru. Beringanlah atau gembirakanlah. Yassir, gembirakanlah, wala tu'assir, dan jangan menyedihkan, ya. Ringankanlah, jangan mempersusahkan. Ini bahasa orang-orang dulu, ini saya tidak robah. Yassiru wala tu'assir. Kemudian wabashiru wala tunafir. Bergembiralah dan jangan kamu membuat orang lari, jangan membuat orang sedih. Lalu karena sedihnya lanfaddu min haulik. Kemudian hadis yang kedua tadi itu hadis riwayat Bukhari dari Anas. Kemudian yang kedua, inna min ahyarikum, sesungguhnya yang paling baik di antara kamu, ahsanukum khuluqa, adalah orang yang paling bagus budi pekertinya. Ini semua status-status yang disandangkan oleh Rasulullah kepada umatnya yang mengikutinya. Kemudian ada lagi satu, tuba liman syagalah aibuhu an uyubin nas. Ya, man syagala aibuhu itu adalah orang yang sibuk mencari-cari kesalahan dirinya atau mengoreksi atau meneliti keaibannya. Aib, uyub ini jamak dari aib. An uyubin nas, dibanding dengan mencari kesalahan orang lain. Nah, ini kan ini sekarang banyak yang sebaliknya, ya. Kesibukannya mencari-cari kesalahan orang lain, lupa kesalahannya. Kalau Nabi justru yang dianggap beruntung adalah orang yang sibuk mencari kesalahan dirinya sehingga tidak ada kesempatan mencari kesalahan orang lain. Kemudian dalam Al-Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 135. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar menegak keadilan. Syuhada alillahi walau anfusikum. Menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri, awil walidain, atau ibu bapak, wal akrabin, atau kaum kerabat. Yakun ganiyan, jika apa ini tadi, yakun ganiyan au fakiran, jika ia kaya ataupun miskin. Artinya jangan status itu membuat kita terpengaruh di dalam mengambil sikap keadilan.
Wallahu aula bihima. Maka Allah lebih tahu kemaslahatan keduanya. Fala tattabi'u al-hawa. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Maka jangan kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Fa'in talwu au tu'ridu, dan jika kamu talwu itu memutarbalikkan atau tawallau, au tu'ridu atau enggan menjadi saksi, fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Sesungguh Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Kemudian ini lagi, wa ati Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu fatadhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah pada Allah dan Rasulnya, dan jangan kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi jangan jadikan Muhammadiyah tempat berselisih. Jadikanlah Muhammadiyah tempat membina ketaatan bersama kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian tadi itu Al-Anfal ayat 46, surah ke-8. Kemudian yang berikut, yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran man yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan hikmah, yu'til. Ini fi'il mudhari'. Apa ini kata ganti kedua Allah ini maksudnya. Ada ayat sebelumnya kan, yu'til hikmah. Allah menganugerahkan hikmah mayyasha kepada siapa yang dikehendaki, wa may yu'til hikmah, dan barang siapa yang dianugerahkan hikmah oleh Allah, faqad utiya khairan katsira. Ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Nah, ini gambaran subjek yang ditunjuk oleh Allah. Seperti ini, taat kepada Allah dan Rasulnya. Hendaklah orang-orang Muhammadiyah begitu. Juga kalau ada larangan, hendaklah orang-orang Muhammadiyah jangan begitu. Gitu apa yang dipahami kemudian nanti menjadi sebuah rumusan sikap oleh Muhammadiyah. Dengan begitu katanya Allah menganugerahkan hikmah, ya. Ini kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Sunnah. Ini sama yang diajarkan oleh ayahanda kita Kiai Jamal, pengertian hikmah seperti ini. Tapi ada sambungannya ke pahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Sunnah yang melahirkan sikap yang sebagaimana mestinya, atau lebih disebut sikap yang bijaksana. Maka berdasarkan ayat dan hadis yang telah dikaji, pimpinan pusat Muhammadiyah dengan sungguh-sungguh melangsungkan langkahnya yang lebih luas dan menetapkan jejaknya yang kokoh dalam tahun 1938, 1940. Maksudnya ini menjadi komitmen PP Muhammadiyah menyusun sebuah rumusan langkah Muhammadiyah berdasarkan ayat dan hadis yang telah beliau-beliau paparkan tadi. Nah, maka yang pertama, segenap Muhammadiyah memperdalam masuknya iman. Kemudian memperluas paham agama
Ketiga, memperbuahkan budi pekerti. Keempat, menuntun amalan intikad. Kelima, menguatkan persaudaraan. Keenam, menegakkan keadilan. Tujuh, melakukan kebijaksanaan. Kedelapan, menguatkan majelis tanwir. Sembilan, mengadakan konferensi bagian, masuk ortom. 10, mempermusyawarahkan putusan. 11, mengawaskan gerakan ke dalam. Dan yang ke-12, mempersambungkan gerakan keluar. Ini 12 langkah Muhammadiyah. Sedikit uraiannya seperti ini. Yang pertama, hendaklah, jadi memperdalam masuknya iman itu, hendaknya orang-orang Muhammadiyah mentablikkan iman, yang menyampaikan iman ke seluruh cocok ini tadi tugas di majelis tablik. Dan tablik ya kalau nasihat. Ama, Hendaklah iman itu jam kay ditablikkan, beleng itu bantal daw sa mga selimut na. disiarkan seluas-luasnya, yakni diberi riwayat dan diberi dalil buktinya, dipengaruhkan dan digembirakan sampai iman itu mendarah daging, masuk di tulang sumsum, ini bahasa orang dulu ya. Dan mendalam di hati sanubari kita, warga Muhammadiyah semuanya. Nah ini usaha-usaha dakwah Muhammadiyah. Ya kalau misalnya kita membuat kajian seragam, semua warga Muhammadiyah di suatu waktu, katakanlah satu Jumat pertama mengambil tema memperdalam masuknya iman. Ini yang dibahas di semua masjid Muhammadiyah yang ada warganya. Supaya seragam. Seragam maksudnya semua pernah mampir di hatinya, mampir di otaknya, mampir di pendengaran ya dan seterusnya. Sehingga jadilah sebuah memori tentang keimanan. Yang kedua, memperluas paham agama. Hendaknya paham agama yang sesungguhnya itu dibentangkan dengan arti yang seluas-luasnya. Ini akan melahirkan orang yang luas pandangan tentang keagamaannya, ya. Nanti akan menjadi orang yang tasamu, yang toleran dalam. Nanti akan menjadi orang yang mempersaksikan bagaimana sesungguhnya agama Allah itu, atau bagaimana sesungguhnya kehendak Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi bagi orang-orang Islam itu menampilkan dirinya. Nah, jadi dibentangkan dengan arti seluas-luasnya, boleh diujikan dan diperbandingkan. Sehingga kita warga Muhammadiyah mengerti perluasan agama Islam. Itulah yang paling benar, ringan, dan berguna. Maka dahulukanlah pekerjaan keagamaan itu. Kalau dalam kajian agama kita lihat mazhab saja misalnya, ya itu penting juga dipahami karena jangan sampai orang Muhammadiyah sendiri salah paham tentang kata-kata Muhammadiyah tidak bermazhab. Tidak bermazhab bukan berarti tidak suka mazhab, ya. Di dalam banyak tulisan Muhammadiyah juga mengutip pendapat para imam. Apakah itu sekedar membandingkan untuk kemudian melahirkan sebuah ijtihad atau memang oleh Muhammadiyah sudah dianggap rajih dan kemudian diperpegangi. Nah itu jadi bukan menolak. Disebut tidak bermazhab itu karena mana yang paling dekat dengan sunnah Rasulullah dan Al-Quran dia ikuti. Jadi suatu ketika dia sepaham dengan pendapatnya Imam Hanafi misalnya, suatu ketika dia sepaham dengan pendapatnya Hambali, Syafi'i, dan imam yang lain nanti. Seperti itu di dalam memaknai, memperluas paham agama.
Kemudian memperbuahkan budi pekerti. Saya lihat di dalam naskah ini yang disebut budi pekerti, diterjemahkan budi pekerti itu adalah kata khuluq atau akhlak. Ya, jadi kita eh, sepakat dulu dari eh, apa yang ditunjuk oleh naskah ini yang disebut budi pekerti. Ya, nanti penjelasan selanjutnya yang dimaksud budi pekerti di situ adalah akhlak. Hendaklah diterangkan dengan jelas tentang akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela, serta diperbahaskannya tentang memakainya akhlak yang mahmudah dan menjauhkannya akhlak yang mazmumah, sehingga menjadi habitation, ya, menjadi kebiasaan yang melekat, jadi sehingga menjadi amalan kita, ya, seorang warga Muhammadiyah. Kita berbudi pekerti yang baik, lagi berjasa. Ini bahasanya, lagi berjasa maksudnya eh, dapat memberi manfaat ke banyak orang. Kemudian yang keempat, menuntun amal intikad. Hendaklah senantiasa melakukan perbaikan diri kita sendiri atau self-corrective. Segala usaha dan pekerjaan kita kecuali diperbesarkan supaya diperbaiki juga. Maksudnya semua usaha itu selain dikembangkan, juga kualitasnya dibuat bagus, ya. Jadi kuantitas dan kualitas diperbaiki. Jadi apapun profesinya, ya, di Nasia saya kira sudah kena rata-rata putri-putri yang sudah sarjana, punya latar belakang yang berbeda, maka apapun latar belakangnya, selain dikembangkan, juga diperbaiki kualitasnya. Itu maknanya kira-kira. Jadi buah penyelidikan perbaikan itu dimusyawarahkan di tempat yang jelas dengan dasar mendatangkan maslahat dan menjauhkan mudarat. Sedang yang kedua ini didahulukan dari yang pertama. Nah, maksudnya meninggalkan mudarat itu lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Begitu kaidah fikih, ya. Jadi ini kalau orang Muhammadiyah bikin rumusan kalimat dulu itu, nih semua penggalan-penggalan sebetulnya ada dalil yang diperpegangi sehingga tersusun sebuah kalimat. Yang kelima, menguatkan persatuan. Menguatkan persatuan itu sebetulnya tidak masuk dalam rumusan ideologi kalau kajian kita, tapi tidak apa-apa karena namanya 12 langkah Muhammadiyah, kita tidak ada salahnya sempat dicandra semua, apa ditelaah semua. Hendaklah menjadi tujuan kita juga akan menguatkan persatuan organisasi dan mengokohkan pergaulan persaudaraan kita, mempersamakan hak-hak dan memerdekakan lahirnya pikiran-pikiran kita. Jadi itu makna persatuan bagi Muhammadiyah. Selain tujuannya dibuat searah, kemudian pengorganisasiannya dikuatkan, kemudian persaudaraannya dijalin secara baik, kemudian dipastikan hak-haknya setara, dan dipastikan adanya kemerdekaan berpikir. Nah, ini makna persatuan bagi Muhammadiyah kalau menurut langkah Muhammadiyah ini. Ada yang saya mau bilang saya lupa, tapi nanti siapa tahu saya ingat nanti terkait dengan ini. Yang keenam, menegakkan keadilan. Tadi di ayat
Al-Baqarah 135 yang kita bacakan. Hendaklah keadilan itu dijalankan semestinya. Ini ya ringan-ringan kalimatnya ya. Atau kalau sudah mau dijalankan, waduh, apa? Butuh kekuatan. Walaupun akan mengenai badan sendiri, dan badan sendiri maksudnya kita, saudara, ibu bapak tadi kalau ayat, dan kerabat atau orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Dan ketetapan yang sudah seadil-adilnya itu dibela dan dipertahankan dimanapun juga. Nah, itu kelihatan giginya orang dia kalau dia selalu mempertahankan keadilan dalam segala suasana dan di segala tempat. Yang ketujuh, melakukan kebijaksanaan dalam gerak kita, tidaklah melupakan hikmah, di mana hikmah itu hendaknya disendikan kepada kitabullah dan sunnatur rasulillah. Jadi tadi memang makna hikmah adalah kemampuan memahami secara baik kitab Allah dan sunnah rasulnya yang melahirkan kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan yang menyalahi kedua pegangan kita itu mesti dibuang, kata orang-orang Muhammadiyah. Karena itu bukan kebijaksanaan yang sesungguhnya, tetapi kalau plesetannya kebijaksanaan. Dalam pada itu, dengan tidak mengurangi segala gerakan kemuhammadiaan, maka Muhammadiyah pada tahun 1938-1940 Muhammadiyah mengemukakan pekerjaan akan. Nah, jadi ini konsekuensi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu adalah 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada satu kalimat penyambung. Nah, karena itu mungkin di kajian selanjutnya, tafsir 12 langkah Muhammadiyah, kita akan menguraikan sampai langkah ke-7. Karena kalau yang 8 tinggal di 8, 9, 10, 11, 12 ya tinggal dikerjakan di seluruh hierarki kepemimpinannya, mulai dari Muhammadiyah pusat sampai ranting. Begitu juga dari pimpinan pusat Ortom sampai hierarki tingkat paling bawah. Ya. Tidak apa-apa kita sentuh ya, menguatkan Majelis Tanwir. Sebab majelis ini nyata-nyata berpengaruh besar dalam kalangan Muhammadiyah dan sudah menjadi tangan kanan yang tenaga di sisi pimpinan pusat Muhammadiyah, maka sewajibnya lah kita berteguhkan dengan diatur yang sebaik-baiknya. Nah, sekarang Muhammadiyah sudah semua kebijakan-kebijakan yang strategis tidak sah kalau tidak diputuskan melalui Tanwir. Dia mengadakan konferensi bagian, ya. Nah, kemudian nanti majelis dan lembaga serta eh, organisasi pembantu pimpinan, organ pembantu pimpinan itu berikhtiar mengadakan konferensi bagian. Ya, misalnya konferensi bagian penyiaran agama atau apa itu musyawarah. Kalau di Tarji ada sampai muktamar juga, muktamar Tarji, Munas, musyawarah nasional Tarji. Tarji paling paling kekeh ya. Kalau yang lain apa ya, rakor paling biasa ya, rapat koordinasi. Tapi itulah yang dimaksudkan di dalam langkah ini. Di Nasia juga harusnya ya saya sebut Nasia karena kita di kajian Nasia ya. Berlaku pula dengan ortom yang lain tentunya. Kemudian yang ke-10, mempermusyawarahkan putusan. Jadi baik menuju azam maupun setelah berazam.
diutarakan agar mendapat keringanan dan kemudahan dalam pekerjaan. Jangan ditumpuk di kepala sendiri. Ajak teman-teman kolega berdiskusi, bermusyawarah. Maka hendaklah setiap ada keputusan yang mengenai ketua majelis atau bagian, hendaklah dimusyawarahkan dengan yang bersangkutan terlebih dulu, sehingga dapat ditamfis dengan segera. Ini baru-baru ada sedikit blunder. Tidak dimusyawarahkan bikin di tingkat atasannya juga. Baru di tingkat tertentu bikin edaran tentang perkaderan. Nah, ribut baru kembali ke wilayah. Yang ke-11, mengawaskan gerakan jalan. Ya, pemandangan kita hendaklah kita tajamkan akan mengawasi gerak kita yang ada di dalam Muhammadiyah. Gerakan ke dalam ini tadi, kenapa gerakan jalan? Salah ketik, tapi saya juga mengcopy paste. Jadi pemandangan kita atau analisis kita tentang internal, ya, evaluasi diri biasa kita sebut, hendaklah kita tajamkan dan akan mengawasi gerak kita yang ada di dalam Muhammadiyah. Jadi jangan sudah merasa paling benar berada di Muhammadiyah dan tidak lagi mawas diri, sehingga kita mungkin sudah mengandung sebuah kesalahan baru masih tidak sadar, atau sesuatu yang menjadi biasa-biasa karena dibiasakan, dan sesungguhnya sudah sesuatu yang perlu dijadikan perhatian, ya. Kalau saya ada terasa sekarang yang agak dianggap biasa-biasa, ketemu bapak-bapak Muhammadiyah, Aisyah, karena sudah seperti saudara, jabat tangan yang sesungguhnya ada dalilnya untuk tidak tidak perlu sebetulnya kalau laki perempuan bukan mahram. Apalagi kalau sudah instruktur, sudah pengurus. Keinginan gitu-gitu kan jadi uswah. Dilihat orang lain akan berkata, kan Muhammadiyah begitu. Nah, demikian dengan hal-hal yang mungkin tidak terasa yang lain. Yang kalau seperti saya ini sering dapat koreksi dari anak saya terkait dengan hal-hal yang dia lihat di luar dan atas nama Muhammadiyah, yang menurutnya sepertinya harusnya Muhammadiyah tidak seperti itu. Nah, ditanyalah kita, kenapa Muhammadiyah begitu? Yang keempat, mempersambungkan gerakan luar. Yang ke-12 ya, mempersambungkan gerakan luar. Kita berdaya upaya untuk menghubungkan dengan pihak luar, pihak eksternal, dengan organisasi dan pergerakan di Indonesia dengan dasar ukhuwah wataniyah, ya. Ukhuwah wataniyah, tolong menolong dalam segala kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dengan tidak mengubah asasnya masing-masing. Ya, Anda minum teh, saya minum kopi, kita sama-sama minum. Nah, begitu pesan WA yang disampaikan, makna toleransi. Jangan paksa orang minum kopi kalau dia suka minum teh. Cukup duduk sama-sama minum. Dengan tidak mengubah asas masing-masing, terutama hubungan kepada persyarikatan dan pemimpin Islam. Ya, ini 12 langkah Muhammadiyah. Insya Allah tafsirnya nanti, membaca tafsirnya karena sudah ditafsirkan oleh pendahulunya. Tafsir 12 langkah Muhammadiyah itu kita bahas di berikut.
Ya, setidaknya kita memahami strukturnya bahwa 12 langkah Muhammadiyah dulu. Langkah Muhammadiyah namanya, kemudian karena butirnya 12 menjadi 12 langkah Muhammadiyah. Kemudian ada lagi tafsir 12 langkah Muhammadiyah. Demikian, mudah sekalian, karena kita kembalikan ke moderator. Siapa tahu ada hal yang perlu di... Ya, demikianlah tadi pembahasan atau telaah terkait ideologi Muhammadiyah dalam hal ini, tafsir 12 langkah Muhammadiyah, yang mana tadi diawali dengan dalil yang menjadi rujukan penyusunan 12 langkah Muhammadiyah, kemudian dijelaskan ada tafsir, tadi tafsir 12 langkah Muhammadiyah, yang mana tadi sudah sama kita dengarkan poin 1 dan 7 itu adalah melahirkan konsekuensi atau tindak lanjut yang ada pada poin 8 dan 12. Ya, alhamdulillah audiens atau peserta kajian malam hari ini bertambah dari awalnya 20-an, ya sekarang 40-an. Tadi sempat saya lihat 50 dan sekarang 46, jadi agak berkurang lagi. Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, Yunda sekalian, Kakanda, saya persilahkan boleh raise hand untuk bicara langsung atau menuliskan pertanyaan via chat untuk kami bacakan. Saya persilahkan. Salah satu langkah yang disampaikan adalah menjaga persatuan. Sementara satu hal yang pasti terjadi dalam organisasi adalah adanya konflik. Bagaimana mengatasi konflik tersebut? Ada 2 pertanyaan, Ustadz. Langsung dijawab dulu atau dirampungkan? Terserah moderatornya. Nah, ini kan ada catatan biar tidak apa-apa di persamaan. Nanti saya buka chatnya. Oh yes, kalau begitu langsung saja dijawab Ustadz, silakan. Baik, terima kasih. Jadi konflik dalam pengertian berbeda, kalau sekedar berbeda pandangan, itu hal biasa, bahkan kadang-kadang menjadi rahmat. Kalau dia melakukannya sesuatu hal yang memang perlu ditelaah di dalam organisasi, ya kita tidak boleh mendiamkan. Itu yang dimaksud oleh pertanyaan ini, ya. Tapi konflik yang sejatinya namanya konflik adalah perseteruan tidak sehat, itu seyogianya tidak boleh ada di organisasi, ya. Itulah sebabnya maka ada struktur organisasi, ada ketua, sekretaris dan seterusnya, itu untuk saling ta'awun, ya, saling tolong menolong di dalam birru takwa, dalam ketakwaan, ya, dan sepakat untuk tidak saling bekerja hal wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dalam dosa dan pelanggaran, ya. Saya kira di situ kata kuncinya. Jadi kalau tidak mungkin orang berkonflik tidak sehat kalau sama-sama menuju albir wa taqwa, pada kebaikan dan ketakwaan. Dan saya kira orang-orang Muhammadiyah itu dewasa-dewasa sebetulnya. Memang saya juga heran kalau tidak selesai-selesai itu masalah. Nah, sudah sampai di organisasi. Kalau anak-anak muda ya biasa, masih ada variabel-variabel lain. Nah, kalau di tua-tua masih begitu juga, berarti bukan lagi organisasi tua, tapi dunia ini sudah tua. Itu pertanda bahwa dunia sudah tua ini, kalau yang tua-tua pun sudah tidak berdamai. Ya, intinya ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Begitu
panduan-panduan di dalam Al-Quran yang sangat banyak terkait dengan islah ya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Muhammadiyah bukan hanya seiman tetapi seideologi ya. Jadi kalau masih tidak mau islah lagi, maka pertanyaannya untuk apa bermuhammadiyah kalau begitu ya. Ini atas nama siapa tadi ini? Tidak ada muncul namanya singkatan. Namanya Ustaz, hanya huruf A. Iya, nama A. Kemudian ini ND, apakah ideologi Muhammadiyah itu harus sama dengan Pancasila? Ah, tidak juga, tidak harus sama. Tapi maksudnya bagi Muhammadiyah, rumusan Pancasila itu tidak bertentangan dengan ideologi Muhammadiyah. Ya, hanya sisa bagaimana memahami dan mengkolaborasikannya atau menjadikan sebagai satu kan di dalam membangun kebersamaan berbangsa. Kalau saya kan misalnya di Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah mengatakan itu adalah hak Allah semata. Itu makna tauhidnya adalah seorang hamba tidak boleh menggantungkan diri pada selain Allah. Jadi tidak boleh menggantungkan diri kepada sesama makhluk. Sementara di permukaan Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Jadi merdeka dalam pengertian hakiki itu adalah bergantung hanya kepada Allah dan tidak bergantung kepada sesama makhluk. Sehingga dengan seperti itu, eh, seorang hamba itu akan sangat merdeka menjalankan kebebasan keyakinannya, kebebasan beribadahnya, kebebasan berekspresi di bawah tuntunan ridha Allah dan seterusnya. Ya, ya sekaligus ya sama ini. Mestinya tidak ada sih ideologi Muhammadiyah yang tidak sejalan dengan Pancasila. Adakah yang Anda temukan seperti itu? Ketuhanan yang saya tadi kita bahas tauhid. Nah, hampir seluruh rumusan ideologi Muhammadiyah itu menempatkan tauhidan pertama. Ya, sama dengan sila pertama Pancasila. Sebangun dan tidak harus persis sama, tapi saya kira tidak bertentangan. Ya. Kemanusiaan juga adil dan beradab itu kebutuhan hidup dan sekaligus tuntutan hidup dari Allah kepada orang-orang yang beriman, ya katakanlah kepada Muhammadiyah. Persatuan juga yang begitu, kemanusiaan yang adil juga adil dan beradab. Kerakyatan itu ya, musyawarah kalau dalam ya syawirhum fil amr. Bentuk-bentuk musyawarah Muhammadiyah itu mulai dari ranting sampai muktamar itu adalah gambaran sila keempat Pancasila yang sesungguhnya. Keadilan sosial dan bagi seluruh rakyat sebuah tuntutan yang eh, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar juga dicantumkan seperti itu. Jadi kalau jika, tapi kan tidak ada Pancasila baru toh dan tidak ada ideologi Muhammadiyah baru. Jadi kayaknya batal ini pertanyaan kedua. Bagaimana jika ideologi Muhammadiyah Pancasila? Ya dikasih dirobah supaya sejalan. Karena Muhammadiyah itu negara Pancasila adalah Darul Ahdi wa Syahadah ya. Itu adalah konsensus negara perjanjian dan negara persaksian. Ya, negara konsensus ya tempat kita mengabdi. Jadi bagi Muhammadiyah itu tidak perlu keluar dari Indonesia kalau tidak suka Indonesia. Tidak harus membuat Indonesia negara Islam baru berdakwah. Demikianlah dua pertanyaan tadi. Alhamdulillah sudah dijawab oleh Ustadz dan waktu juga sudah menunjukkan pukul
9:03. Saya pikir cukup untuk sesi pertanyaannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ayahanda untuk memberikan closing statement pada kajian pada malam hari ini. Ya, semua bangun kebersamaan di Muhammadiyah secara baik. Kita ini berorganisasi hampir habis waktunya ya. Baru mulai di IPM, IMM, Nasihat, di situ terus usia kita semalam. Kalau kita tidak mendapatkan kebaikan di situ, rugi betul kehidupan kita. Nah, tidak ada urusan lain yang jadi selain mengurusi Muhammadiyah. Pergi ke manapun membawa Muhammadiyah. Kalau kita tidak memanfaatkan Muhammadiyah ini sebagai wahana untuk memperoleh ridha Allah sebaik-baiknya, maka boleh jadi kita masuk orang-orang yang masuk dalam innal insana lafi khusr. Ya, yang nanti teologi al-hasr lah ya, apa al-asr lagi dibaca lagi kalau sudah. Ya, saya kira itu kita sama-sama mengingat diri kita, saya kira. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.